sehat pada saat ini. Terlebih lagi kita tahu ada pandemi virus corona tidak menghalangi kita untuk bersatu untuk mencari hadirat Tuhan. Mari satukan hati kita pada saat ini lebih sungguh-sungguh lagi. Kita satu dulu sejenak. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Oh terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Oh terima kasih, Kau masih ada Tuhan menyertai setiap kami Tuhan, setiap keluarga, lepas keluarga, jemaat-jemaat-Mu dimanapun kami berada pada saat ini. Kami bersyukur Bapa bahwa lawatan Tuhan yang masih ada bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya. Pada saat ini Tuhan boleh menguji setiap hati kita, apakah kita masih setia dan masih sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, satukan hati kita pada saat ini mencari hadirat Tuhan. Tuhan,
Bernyanyilah, ya bagi keselamatan
tinggalkan. Meski langit tanpa suram, awan gelap pun menghadap. Adanya waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan diriku. sekali lagi kita angkat puji ini dari awal, katakan takkan pernah pulang, tidak pernah kami ragukan Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa suram, awan gelap pun menghadap. Tetapi badai lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. bersama walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Bapak Ibu Saudara, walau seribu rebah di sisi kita, kita percaya kita tidak akan goyah sebab Yesus selalu beserta dalam kehidupan kita, selalu menyertai setiap langkah-langkah kehidupan kita. Katakan pujian ini sebagai doa kita pada saat ini. Dengan sungguh-sungguh katakan dari awal, Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. meski langit tanpa suara, Meski langit tanpa suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. bersama-sama dengan sungguh-sungguh katakan, Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus serta. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus serta. Katakan walau 1000 rebah di sisiku, Haleluya, Kau tetaplah Allah penolongku.
jahat, tapi Tuhan selalu ada dan selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Bahkan hati pikiran kami Tuhan, ampuni kami atas segala dosa perkataan kami tidak berkenan di hadapan-Mu sekali lagi Bapa. Supaya kami layak menerima berkat yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kami. Kesehatan dan kuasa Tuhan tambah-tambahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih, sungguh indah Tuhan hadirat-Mu kami rasakan pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami boleh Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tidak semata-mata Tuhan hanya karena rutinitas kami Bapa, tapi karena kami sungguh rindu akan melakukan Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dimanapun kami boleh berada Tuhan, hati kami Tuhan selalu Tuhan memandang padamu saja. Allah kami yang hidup, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang ajaib. Terima kasih. Ini kami Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, pujian penyembahan kami naikkan, kami muliakan hanya bagi nama-Mu saja. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Supaya setiap kami Tuhan yang boleh mendengarkan Tuhan, melihat Tuhan, merasakan berkat itu juga di dalam kehidupan kami. Terpuji dan termulia Bapak ini kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama katakan amin. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Shalom. Shalom. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, di mana pada hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan buat saudara dan saya untuk boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, berdoa kepada Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun di dalam situasi keadaan membuat saudara dan saya tidak dapat berkumpul bersama-sama secara face to face pada saat ini. Namun percayalah, kuasa Tuhan akan terus bekerja. Roh Tuhan akan mempersatukan, Roh Tuhan akan meneguhkan, Roh Tuhan akan mengurapi dan membuat saudara dan saya tetap bersukacita, tetap kuat di dalam Tuhan, menikmati janji-janji yang difirmankan Tuhan bagi saudara dan saya pada saat ini. Mari kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang boleh kita baca bersama di Alkitab kita masing-masing, dan boleh kita belajar di dalam firman Tuhan ini untuk menguatkan iman kita terus sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Sebelum kita membacanya, kita tundukkan kepala sejenak di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada siang hari ini kepada Tuhan, waktu yang sangat indah ini Tuhan beri kepada kami umat-Mu untuk membaca, mendengarkan, merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang terus mengingatkan kami Bapa, hidup seturut dengan firman-Mu. Roh Kudus ambil alih, pimpin semua kami yang boleh mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Biarlah Roh Tuhan bekerja dalam setiap pribadi kami masing-masing, dan kami semua akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Secara khusus hamba-Mu yang Tuhan percayakan menyampaikan kebenaran firman-Mu, ada urapan khusus yang Tuhan kerjakan, ada kuasa yang mengalir Tuhan pada saat ini, sehingga hamba-Mu tidak berkata-kata dari kepikiran sendiri, namun ada Roh Allah yang menuntun dan mengurapi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ini doa kami, kebenaran firman-Mu siap kami dengarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita yang sudah mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi siang hari ini, kita buka Alkitab kita di dalam 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-12. Sekali lagi boleh kita baca bersama-sama ini ayat dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Sekali lagi saya bacakan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal.
Bapak Ibu Saudara, setiap perkataan, setiap tulisan pasti ada tujuannya. Rasul Paulus menulis suratnya ini kepada Timotius, kepada umat Tuhan yang ada di jemaat pada saat itu. Ada tujuan. Ya, Rasul Paulus memperkatakan dan menuliskan surat ini. Tujuannya adalah supaya mempertahankan kemurnian Injil atau firman Tuhan dalam standar yang kudus dari pencemaran oleh guru-guru palsu atau pengajaran-pengajaran palsu yang tidak sesuai dengan standar firman Tuhan. Sekali lagi, supaya mempertahankan kemurnian Injil, itu Injil firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi, dan untuk kita dapat mempertahankan iman yang benar di hadapan Tuhan, tidak gampang dan tidak bermain-main. Sekali lagi, untuk kita dapat mempertahankan iman yang benar di hadapan Tuhan, perlu ada tugas yang harus kita lakukan di dalam hidup kita, yang perlu kita pertahankan. Perlu perjuangan. Kita harus berjuang. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus, perlu perjuangan, perlu pergumulan yang terus menerus sampai Maranatha Tuhan datang dalam kehidupan kita. Perlu pertandingan. Sebab itu dikatakan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, yang sudah kita baca bersama, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Pertandingan yang sangat hebat, bukan pertandingan yang bermain-main, bukan pertandingan yang kompromi dengan dunia ini, tapi pertandingan yang sangat hebat, bukan yang biasa-biasa, tapi sangat luar biasa. Apalagi situasi keadaan yang kita alami pada saat ini, Bapak Ibu Saudara, ada ekstra yang harus kita miliki pada saat ini di dalam Tuhan. Kita harus berjuang. Benar-benar hidup kita pada saat ini berjuang sampai kepada iman yang benar yang dikehendaki Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat 3 sampai dengan 4 mengatakan, memang kami masih hidup di dalam dunia, tetapi kami tidak berjuang secara dunia. Ingat sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, sekalipun kita masih di dalam dunia, ada di dalam situasi dunia yang sangat luar biasa pada saat ini, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang harus bertanding dan memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan. Perjuangan kita pada saat ini, ingat sekali lagi, bukan secara dunia. Kita ada di konteks firman Tuhan, tapi berjuanglah sesuai dengan standar firman Tuhan. Itu di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ketiga dan 4. Ayat yang keempat firman Tuhan katakan, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah secara duniawi. Perjuangan kita pada saat ini sekali lagi bukan secara duniawi, bukan secara daging, tapi harus sesuai dengan standar firman Tuhan. Kalau mau kita memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah secara duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng, meruntuhkan benteng-benteng, meruntuhkan tipu daya si iblis, meruntuhkan siasat dunia yang mau meruntuhkan iman orang yang percaya. Pada saat ini, senjata kita, perjuangan kita adalah firman Tuhan. Tuhan sedang memurnikan umatnya. Sebab itu tetap pegang janji firman Tuhan. Nanti menjadi PR bagi saudara dan saya. Lanjutkan baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10. Kalau saya bacakan tadi adalah ayat 3 sampai dengan 4. Tapi PR kita bisa kita baca sampai dengan ayat yang ke-11. Mulai dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat 11. Kita renungkan itu firman Tuhan. Seperti apa hidup kita pada saat ini di hadapan Tuhan. Apakah bertanding secara dunia?
Tuhan mengingatkan kita di dalam pertandingan iman yang benar di hadapan Tuhan untuk merebut hidup yang kekal, bukan bertanding secara dunia, tapi bertanding secara kebenaran firman Tuhan. Standar kebenaran firman Tuhan, itu yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus, untuk kita tetap kuat di dalam pertandingan iman yang benar, sekali lagi tidak gampang dan tidak bermain-main. Ini ada serius tambah serius. Kalau selama ini kita sudah serius, sekarang zaman yang sedang kita hadapi makin serius dan tambah serius. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dalam nama Tuhan Yesus, untuk kita tetap kuat dalam pertandingan iman yang benar, kita harus, ada dua hal yang harus kita pertahankan. Yang pertama, harus tetap semangat. Semangat, tanda kurung, hati yang gembira. Memiliki hati yang gembira. Di dalam kitab Amsal 17 ayat 22 firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat dan menambahkan semangat bagi orang yang patah semangat. Saat ini sangat banyak orang yang sakit, bermacam-macam penyakitnya, termasuk di dalamnya sakit corona yang sedang melanda dunia. Tetapi ada satu jawaban firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya pada pagi siang hari ini. Firman Tuhan sudah mempersiapkan itu bagi orang yang percaya dan yang mengerti dan mau dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Di dalam kitab Amsal, sekali lagi saya ulangi, Amsal pasal yang ke-17 ayat 22 firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat segala penyakit. Sebab itu saat ini, kuatkan hatimu, bergembiralah karena Tuhan. Bersukacitalah karena Tuhan. Sehingga semangatmu tidak akan pernah pudar. Walaupun sekalipun banyak tantangan, banyak pergumulan hidup. Itu yang Tuhan janjikan bagi orang yang percaya. Bagi hari ini, bagi orang yang beribadah kepada Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan. Dan yang kedua, untuk tetap kuat dalam pertandingan iman yang benar. Kalau yang pertama tadi dikatakan, harus tetap semangat dan memiliki hati yang gembira di dalam Tuhan. Dan yang kedua adalah dia menambah semangat kepada orang yang lelah, yang letih. Sekali lagi, Tuhan memberi dan menambah semangat kepada orang yang letih, memberi kekuatan kepada orang yang lelah. Ada janji penyertaan Tuhan di dalam firman Tuhan. Itu nanti buka di dalam kitab Yesaya pasal yang 40 ayat 29. Janji Tuhan akan digenapi dan tetap ya dan amin bagi orang yang percaya sungguh kepada Tuhan. Untuk tetap kuat di dalam pertandingan yang benar, pegang yang dua ini. Ya, masih banyak hal lagi yang boleh membuat saudara dan saya boleh kuat. Saudaraku, untuk kita boleh ada di peringkat firman Tuhan ini, ada hal-hal ya sebagai penekanan bagi kita. Jadi bukan hanya mendengarkan firman Tuhan dan tahu, sudah baca dan mendengar, tetapi ada hal yang harus kita tekankan di dalam iman kita pada saat ini, membuat saudara dan saya supaya semakin teguh di dalam Tuhan, supaya umat Tuhan dapat merebut hidup yang kekal. Sekali lagi, tidak gampang, tidak bermain-main. Ada janji firman Tuhan, umat Tuhan yang dapat merebut hidup yang kekal harus ada keharusan kembali. Ya, di versi yang kedua ada tugas yang harus kita lakukan. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Tugas yang harus kita lakukan yang pertama, mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, yaitu firman Tuhan. Mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, yaitu firman Tuhan, supaya dapat bertahan melawan tipu daya si iblis. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kita boleh mematahkan segala tipu daya si iblis. Itu juga di firman Tuhan. Boleh kita baca nanti bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai 12. Kenakan seluruh perlengkapan senjata firman Allah. Sebab itu miliki firman Tuhan. Rajin membaca firman Tuhan. Sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Supaya kita boleh bertahan. Karena kita memiliki senjata. Bukan senjata dunia. Secara dunia yang luar biasa. Tetapi lebih luar biasa lagi,
Senjata yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan pada saat ini, perlengkapan senjata iman kita adalah firman Tuhan. Nanti baca berulang kali di kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai 12. Dan yang kedua yang harus kita miliki dalam merebut hidup yang kekal, tugas kita yang pertama tadi mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, itu firman Tuhan. Dan yang kedua adalah menguasai diri dalam segala hal. Penguasaan diri dalam segala hal, dalam segala keadaan. Minta kekuatan daripada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, supaya kita dapat menguasai diri. Tanpa kekuatan daripada Tuhan, kita tidak dapat menguasai diri. Apalagi akhir-akhir dalam situasi yang sedang kita alami pada saat ini. Semua ada di rumah. Dari pagi sampai malam di rumah. Selalu berhadapan dengan orang-orang setiap waktu. Kalau yang biasanya hanya bertemu pagi atau sore atau sampai malam, kalau hari-hari ini diwajibkan sesuai dengan peraturan pemerintah kita pada saat ini, yang saat ini rata-rata ada tinggal di rumah. Sekali lagi tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau ada firman Tuhan yang meneguhkan kita, mengingatkan kita, untuk apa? Firman Tuhan yang kita dengarkan yang kedua pada saat tugas kita adalah menguasai diri dalam segala hal. Ada ekstra yang harus dimiliki oleh orang yang percaya kepada Tuhan. Ada ekstra penguasaan diri di hari-hari yang saat ini kita sedang ada di rumah bersama dengan keluarga kita dari pagi sampai malam. Bapak Ibu Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus, ingat sekali lagi kita baca ya, menguasai diri dalam segala hal. Bisa kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9. Kita akan baca ini firman Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 25 sampai 27. 1 Korintus pasalnya yang ke-9. Ya, kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara, untuk kita ada dalam penguasaan diri. Ayat 25 sampai 27, demikian firman Tuhan. Tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Supaya, saya ulangi, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi bukan mahkota sementara apa yang diberikan oleh dunia, tapi untuk yang abadi sampai selama-lamanya. Itu yang Tuhan mau bagi kita, untuk kita ada dapat menguasai diri. Ayat yang ke-26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Miliki tujuan hidupmu pada saat ini, tujuan yang berarti supaya dapat menguasai diri. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Kita bertanding dalam pertandingan iman yang benar sesuai dengan firman Tuhan, bukan asal-asalan, bukan petanding yang sembarangan, tetapi sesuai dengan standar firman Tuhan. Ayat yang ke-27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Kuasai tubuhmu, hati pikiranmu pada saat ini Bapak Ibu Saudara, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ingat dan renungkan. Orang lain kita saksiin, orang lain kita khotbahin, kita sendiri tidak menerima berkat firman khotbah yang sudah kita khotbahkan. Perlu di sini penekanannya adalah penguasaan diri. Kuasai dirimu, menguasai diri dalam segala hal. Itu yang Tuhan ingatkan. Kalau mau bertanding dalam pertandingan iman yang benar, ada hal-hal yang perlu kita saat ini salibkan di dalam diri kita. Salibkan kedagingan, salibkan keserakahan, salibkan keangkuhan, salibkan kesombongan rohani. Saat ini kita ada di dalam rencana Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Ada menguasai diri di dalam segala hal. Sebab itu yang Tuhan inginkan pada kita.
untuk bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Dan yang ketiga, tugas kita harus tahan uji. Orang yang mau bertanding, kalau kita lihat petanding-petanding di dalam dunia, baik itu di dalam olahragawan sepak bola, orang-orang petanding adalah orang yang sehat, tubuhnya yang kuat, dan tahan uji, tahan mental. Kita anak-anak Tuhan pada saat ini perlu diuji, harus tahan uji iman kita dalam menghadapi segala sesuatu yang sedang terjadi pada saat ini. Orang yang tahan uji, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat 5, firman Tuhan katakan, ujilah dirimu sendiri. Kita sedang menguji diri di hadapan Tuhan. Di dalam 2 Korintus 10 ayat 18 dikatakan, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Bukan orang yang memuji diri yang tahan uji. Bapak Ibu Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus, seperti apa keadaan kita pada saat ini? Kalau mungkin selama ini kita memuji diri sendiri, paling hebat, paling luar biasa di dalam Tuhan. Tapi ingat pada saat ini, dalam situasi pada saat ini, mari semakin merendah, tundukkan hatimu di hadapan Tuhan. Biar Roh Kudus yang memimpin saudara dan saya. Ingat di firman Tuhan ini, bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Bila saudara dan saya di akhir-akhir keadaan ini, kita semakin orang-orang yang dimuliakan Tuhan, dipuji Tuhan, diangkat Tuhan menjadi anak-anaknya. Tidak waktunya lagi memuji diri. Itu adalah kesombongan rohani di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Ini menjadi kerinduan kita. Sekali lagi, kalau kita mau bertanding dalam pertandingan iman yang benar, dalam berebut hidup yang kekal, banyak hal yang harus kita lakukan. Tugas-tugas yang Tuhan berikan, firman Tuhan yang banyak mengingatkan dan meneguhkan kita. Saudaraku, dalam situasi dan kondisi ini pada saat ini terjadi yang luar biasa, terjadi ya, yang belum pernah terjadi di dalam kehidupan kita. Ini adalah sejarah hidup kita pada saat ini. Apa yang sedang kita alami di tengah-tengah bangsa dan negara kita, bahkan di tengah-tengah dunia pada saat ini. Mari Bapak Ibu Saudaraku, khusus di dalam poin-poin yang kita pelajari dalam 3 poin yang di atas, yang kita pelajari pada saat ini, mari kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita untuk dapat melakukannya. Kalau belum hari ini, kita mari belajar seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan kebenaran firman Tuhan, bukan dengan pemikiran atau tafsiran kita sendiri, tapi berjalanlah seturut dengan kehendak Tuhan sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua, dalam pertandingan iman yang benar, ya, untuk kita dapat merebut hidup yang kekal. Merebut hidup yang kekal, bukan merebut apa yang sedang dunia tawarkan pada saat ini, apa yang dunia sedang rebut pada saat ini, tapi merebut hidup yang kekal. Ini menjadi kerinduan kita bersama-sama. Kita berdoa kepada Tuhan, kiranya firman yang kita dengarkan pada saat ini menjadi satu berkat khusus bagi kita, mempersiapkan diri kita hidup di dalam situasi yang tidak nyaman pada saat ini, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara dan saya, untuk iman kita semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Tuhan sedang memurnikan iman umatnya, orang yang percaya kepada Dia pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya dimanapun berada. Shalom. Amin. Mari kita nyanyikan satu pujian kita menutup firman Tuhan. Katakan, Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia aku tak akan goyah. Apapun yang sedang terjadi. Terima kasih. Terima kasih, semua dalam posisi di dalam hadirat Tuhan. Amin. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar.
sudah kami dengarkan, kiranya menguatkan dan meneguhkan iman kami. Biarlah Roh Kudus-Mu terus mengingatkan kami, memberi pengertian yang lebih dalam, sehingga kami benar-benar ada kekuatan saat mendengarkan firman Tuhan. Ada satu pengharapan di saat kami mendengar firman-Mu ya Tuhan. Ada peneguhan-peneguhan dari firman Tuhan yang membawa kami lebih lagi bersemangat untuk mencari Tuhan dan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Oh haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus, urapan-Mu akan terus bekerja bagi kami semua umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Karena urapan-Mu lah kami dapat boleh mengerti Tuhan apa menjadi rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Kuasai hati pikiran kami sehingga kami berjalan bersama-Mu seturut dengan kebenaran firman-Mu, bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan kepikiran kami, namun karena Roh-Mu yang terus bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dimuliakanlah Tuhan di atas segalanya. Kami kembalikan segala puji hormat syukur hanya bagi nama-Mu di tempat yang maha kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Dalam doa dan doa berkat. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita merindukan juga ibadah Jumat Agung nanti tanggal 10 hari Jumat yang akan datang. Kita boleh tetap ada untuk melakukan ibadah kita bersama-sama di rumah kita masing-masing dan mengikuti perjamuan kudus. Nanti ada panduannya menyusul untuk kita boleh lakukan di rumah kita masing-masing untuk merenung kembali atas pengorbanan Tuhan Yesus di Bukit Golgota yang boleh menyelamatkan saudara dan saya. Sebab itu persiapkan hatimu, persiapkan dirimu, persiapkan jiwamu, keluargamu untuk boleh masuk di dalam ibadah bersama, sekalipun melalui live pada tanggal 10 Jumat Agung yang akan datang. Sehingga kita semua tetap berpengharapan bahwa Yesus yang sudah menyelamatkan saudara dan saya akan terus menyertai kita sampai akhir zaman kalau kita tetap setia dan taat kepada Dia. Inilah menjadi ibadah kita pada pagi siang hari ini. Kiranya kita semua boleh diberkati Tuhan. Sekali lagi mohon maaf sekalipun kita tidak bertemu secara fisik. Bapak Ibu Saudara, doa kita bersama-sama, saudara dan saya saling menguatkan di dalam Tuhan. Terima kasih atas perhatiannya, atas keikutsertaannya. Kiranya kita semua boleh diberkati. Kita akan tutup ibadah kita pada siang hari ini dengan doa kita bersama kepada Tuhan, diakhiri dengan doa berkat nanti. Kita akan berdoa, kita nyanyikan satu pujian kepada Tuhan pada saat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang kami alami di dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Segalanya kata terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur
Kami berkata Tuhan baik bagi kami. Dalam segala keadaan kami akan berkata Tuhan baik bagi kami Tuhan. Kebaikan-Mu yang selalu kami rindukan Tuhan berlaku di dalam hidup kami. Kebaikan Tuhan yang tidak dapat ditandingi oleh apapun di dalam dunia ini. Kebaikan Tuhan yang tidak dapat dibatasi oleh siapapun di dalam dunia yang luar biasa pada saat ini. Dan kebaikan Tuhanlah yang kami rindukan menjadi bagian kami. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kebaikan-Mu tidak pernah meninggalkan kami ya Allahku. Kami berkata Tuhan baik dalam segala keadaan. Dalam segala perkara Tuhan baik. Terima kasih Bapa, kami memiliki Tuhan yang baik dalam hidup kami. Bila nama-Mu semakin dipuji, dimuliakan di atas segalanya. Kami bawa doa kami kepada Tuhan bagi saudara-saudaraku pada saat ini dimanapun berada. Bagi umat Tuhan dimanapun berada, Tuhan menolong mereka sebagaimana Tuhan menolong kami pada saat ini Tuhan. Tangan-Mu jua yang menolong anak-anak-Mu di dalam segala keadaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami angkat doa kami buat gereja-gereja-Mu Tuhan pada saat ini. Umat-Mu yang sedang berseru di dalam nama Yesus. Ada kuasa dan kemenangan, ada kekuatan yang baru, haleluya. Ada mujizat terjadi, yes, nice. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Maka seluruh hamba-hamba-Mu dimanapun berada yang melayani pekerjaan Tuhan, Tuhan menolong dan memberkati di dalam dan di luar negeri di dalam nama Yesus. Bagi organisasi kami dari pusat sampai daerah, Tuhan Engkau ada bersama dengan urapan yang selalu baru. Tuntunan-Mu atas kami ya Allahku. Tuntunan-Mu ya Roh Kudus kami rindukan terjadi. Terima kasih Tuhan. Lawatlah umat Tuhan. Lawatlah kota kami, kota Medan, Sumatera Utara. Lawatlah bangsa kami, bangsa Indonesia. Untuk kemuliaan-Mu Tuhan, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan nama Tuhan. Dunia saat ini Tuhan, bila mereka semakin mengandalkan dan mencari Tuhan, dan rencana-Mu yang luar biasa akan terjadi penuaian besar-besaran di seluruh dunia. Roh Allah bekerja di seluruh dunia. Roh Allah bekerja dalam nama Yesus. Di Indonesia Roh Allah bekerja, di kota Medan Roh Allah bekerja, di lingkungan di mana kami tinggal Roh Allah bekerja dalam nama Yesus. Dalam setiap pribadi yang datang kepada Tuhan ada Roh Allah bekerja. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Nyatakanlah kemuliaan-Mu Tuhan di tengah-tengah bangsa dan negara kami, teristimewa dalam virus-virus yang saat ini terjangkit Tuhan di seluruh dunia. Tuhan tolong umat-Mu, tolong kami Tuhan, supaya anak-anak Tuhan yang berseru kepada Tuhan tidak akan ditimpa oleh malapetaka, penyakit, sampar apapun itu janji-Mu. Walau 1000 remah di sisiku, 10 remah di sisi kanan kami, Tuhan kami tidak akan kena oleh sesuatu hal itu Bapa. Namun kami ada dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan. Tiang awan di siang hari akan menyinari kami, tiang api di waktu malam akan beserta umat-Mu dimanapun berada. Tuhan yang lemah saat ini Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan ya Tuhanku, yang sakit Tuhan sembuhkan. Dalam pergumulan Engkau Allah yang sanggup ada bersama dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan buat pemimpin bangsa dan negara kami, presiden, wakil para menteri, kabinet terpilih dari pusat sampai daerah. Tuhan memberkati dalam nama Yesus.
Tuhan, kota kami, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kapling, lingkungan kami semua diberkati Tuhan. Terbebaslah kiranya kami dari segala penyakit yang sedang mewabah pada saat ini, karena kuasa Tuhan lebih dahsyat. Kuasa darah Yesus memeteraikan kami menjadi tanda milik-Mu ya Allahku, di dalam nama Yesus, sehingga kami terselamatkan Tuhan dari segala sesuatu yang sedang terjadi melanda dunia pada saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini syukur doa kami kepada Tuhan. Sekalipun kami ada beribadah di rumah kami masing-masing, menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan, Engkau lebih lagi menyampaikan kepada orang-orang banyak Tuhan, bahwa firman-Mu adalah iya dan amin. Janji-Mu tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami aminkan berkat ibadah kami bersama, berkat ibadah umat Tuhan dimanapun berada pada saat ini, menjadi satu kekuatan baru bagi kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih di hari-hari, bulan-bulan di mana kami ada memperingati Jumat Agung ya Tuhan, Paskah yang boleh akan kami Tuhan Yesus boleh ibadah di dalamnya. Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang mengatur, memimpin kami. Tiap langkah kami diatur oleh Tuhan. Setiap pelayanan kami diatur oleh Tuhan. Ini doa kami Tuhan, sehingga bukan diri kami, bukan pribadi kekuatan kami yang melakukannya, namun ada kuasa Roh Allah yang menuntun kami, mempersiapkan kami lebih dalam lagi Tuhan, berjalan dan menyampaikan kebenaran-Mu sesuai dengan kuasa Roh-Mu yang menuntun kami, di dalam nama Yesus. Berkati kami semua yang sudah ambil bagian pada saat ini. Berkati di dalam live kami. Berkati Tuhan orang-orang yang boleh mendengarkannya semua, sehingga mulai hari ini tanggal 5 April 2020 kami akan semakin kuat di dalam Tuhan. Kami punya komitmen akan semakin mencari Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ampuni setiap pelanggaran dosa kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, sehingga kami layak menerima berkat janji-Mu atas kami. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Biarlah kami semua ini Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Terus sebentar kami akhiri ibadah kami yang singkat ini. Tuhan, Roh-Mu akan terus berkata-kata dan bekerja bagi kami semua yang mendengarkannya Tuhan, sepanjang hari dan seterusnya. Kami berikan penghormatan hanya bagi nama-Mu, nama di atas segala nama. Dan apapun yang dapat kami lakukan pada saat ini, kami kembalikan itu untuk pujian hormat bagi nama Tuhan, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat dari Allah Bapa di surga. Kiranya kasih setia daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dari Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Nyanyikan pujian kita. Pujian syukur